Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ananda pada materi berikutnya, yaitu tentang rotasi. Semoga masih tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Tujuan pembelajaran kita berikut ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan definisi rotasi, 2. Menganalisis sifat-sifat rotasi, 3. Melukis bayangan hasil rotasi, 4. Melukis bayangan suatu benda hasil rotasi pada bidang koordinat kartesius. Yang kelima, menentukan koordinat bayangan suatu benda hasil rotasi. Sebelum kita mendefinisikan apa itu rotasi, coba perhatikan contoh berikut. Ini ada dua buah gambar, kipas angin dan jam. Apa yang dapat Ananda katakan tentang kedua contoh gambar tersebut? Oke, benar sekali. Kipas angin, dia jika dicolokkan ke listrik dia akan berputar. Begitu juga dengan jam. Waktu, menit, dan detiknya dia selalu berputar. Nah, selain dua contoh ini ada lagi contoh seperti biang lala atau komedi putar. Mungkin Ananda ada yang pernah sudah naik biang lala atau komedi putar. Itu operasinya juga berputar. Nah, perputaran kipas angin, jarum jam dinding, dan biang lala itu di dalam matematika namanya rotasi. Untuk lebih lanjutnya dalam mempelajari materi rotasi ini, Ananda siapkan buku paketnya, dicatat materi-materi yang penting, kemudian kerjakan tugas-tugasnya. Rotasi dalam kehidupan sehari-hari itu arti katanya perputaran. Jadi rotasi atau perputaran di dalam matematika adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik tetap tertentu, di mana titik tetap ini disebut dengan pusat rotasi. Besarnya sudut bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Perhatikan gambar, di sini ada bangun trapesium. Sudut rotasinya, pusat rotasi, dan arah rotasi. Bangun awalnya yang berwarna pink, hasil rotasinya itu berwarna biru, perputaran. Sudut rotasi kalau dilihat dari gambar itu sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Berarti ini bisa dikatakan trapesium mengalami rotasi sebesar 90 derajat. Sekarang Ananda coba perhatikan gambar di bawah ini menunjukkan rotasi bangun ABCD terhadap pusat rotasi R. Perhatikan gambarnya Ananda. Besar sudut A, R, A aksen, B, R, B aksen, C, R, C aksen, dan D, R, D aksen sama. Sebarang titik P pada bangun ABCD memiliki bayangan P aksen di A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Sedemikian sehingga besar sudut PR P aksen suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasi. Jika berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka sudut putarnya positif. Jika searah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Pada rotasi bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Kita kembali ke gambar tadi. Ini gambar bangun trapesium yang berwarna biru, itu adalah bangunnya. Hasil rotasinya bangunnya berwarna hijau. Di sini pusat rotasinya R, itu besar sudutnya 60 derajat.
Sebelum kita memasuki materi selanjutnya menggambar bayangan segitiga hasil rotasi, Ibu ingatkan lagi, perputaran atau rotasi itu ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam. Jika berlawanan dengan arah jarum jam, itu berarti positif. Sedangkan searah jarum jam itu dia negatif. Kita masuk menggambar bayangan segitiga hasil rotasi. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J1,2, K4,2, dan L1,-3 pada rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi adalah titik L. Penyelesaian. Perhatikan gambar yang berwarna merah adalah titik asalnya J, K, L dengan sudut rotasi atau pusat rotasi 90 derajat. Kita lihat di sini koordinat bayangan titik J aksennya menjadi 4,3, K aksennya negatif 4,0, dan L aksennya 1,-3. Itu sudut putar rotasinya 90 derajat. Contoh 2. Menggambar trapesium hasil rotasi. Tentukan bayangan trapesium WXYZ dengan koordinat W negatif 4,2, X negatif 3,4, Y negatif 1,4, dan Z negatif 1,2 pada rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi O0,0. Penyelesaian. Terlebih dahulu kita gambarkan dulu titik W, X, Y, Z. Nah, titik-titiknya sudah digambarkan pada slide. Perhatikan Ananda slide-nya. Titik W negatif 4,2, X negatif 3,4, Y negatif 1,4, Z negatif 1,2. Pusat rotasi titik O 0,0 atau pusat koordinat dengan sudut putarnya 180 derajat. Untuk sudut putar atau sudut rotasi 180 derajat ini tidak ada kata-kata searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jadi ini tidak masalah dia positif atau negatif, karena 180 derajat membentuk garis lurus. Koordinat titik bayangannya adalah W aksen 4,-2, X aksen 3,-4, Y aksen 1,-4, dan Z aksen 1,-2. Coba Ananda perhatikan kembali. Di sini jelas yang warna merah adalah trapesium asal, warna biru adalah hasil bayangannya. Mudah-mudahan Ananda sekalian paham. Jangan lupa mencatat. Dari contoh 1 dan 2 yang sudah dijelaskan, kita bisa mengetahui sifat-sifat rotasi. Yang pertama, bangun yang diputar atau rotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, bangun yang diputar atau rotasi mengalami perubahan posisi. Rotasi terhadap titik O 0,0 sebesar 180 derajat. Notasinya, koordinat titik A, B dengan pusat rotasi O, 180 derajat, maka titik koordinat A aksennya menjadi negatif A, negatif B. Ibu ulangi lagi, A. Koordinat titik A, B dengan pusat rotasi O 0,0, 180 derajat, A aksennya negatif A, negatif B. Rotasi terhadap titik O 0,0 sebesar 90 derajat. Notasinya titik koordinat A, B, A aksennya menjadi min B, A.
rotasi terhadap O 0,0 sebesar negatif 90 derajat. Notasinya titik koordinat A, B, A aksennya B, negatif A. Yang perlu Ananda ingat di sini, 90 derajat itu berarti berlawanan arah jarum jam. Sudut putar negatif 90 derajat itu artinya searah jarum jam. Sekarang untuk tugas Ananda. Yang pertama, jelaskan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil rotasi dari gambar yang berwarna merah. Jika iya, dapatkan seberapa besar sudut rotasi dan bagaimana arah rotasi tersebut. Tugas yang kedua, segi 4 PQRS berkoordinat di P 2, negatif 2, Q 4, negatif 1, R 4, negatif 3, dan S 2, negatif 4. Gambarlah bayangan PQRS pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal. Yang kedua atau yang ketiga, maaf bukan kedua tapi ketiga, salinlah A segitiga WAN berikut. Kemudian rotasikan segitiga tersebut sebesar 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik H. Soal nomor 4, gambar bayangan rotasi setiap bangun berikut dengan sudut 90 derajat jika diketahui arah dan pusat rotasi. Tentukan koordinat titik-titik bayangannya. Segitiga WAN dengan W negatif 4,1, A negatif 2,1, dan N negatif 4, negatif 3 berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di titik N. Tugas yang kelima, diketahui segitiga RST dengan koordinat titik sudut di R 3,6, S negatif 5,2, dan T 3, negatif 3. Gambar bayangan hasil transformasinya jika diketahui segitiga tersebut. A dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. B dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian didilatasi dengan faktor skala 2 berpusat di titik asal. C dirotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian ditranslasi 4 ke kanan, 5 ke bawah, setelah itu dicerminkan terhadap sumbu X. Untuk Ananda semua, tugas dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 Ananda kerjakan pada buku latihan, buku kotak-kotak kecil. Ibu kasih waktu seminggu setelah tayangan ini. Nanti akan di-share di Classroom sampai kapan batas pengerjaannya. Sebelum mengakhiri video materi rotasi, Ananda ibu ingatkan sekali lagi untuk mengerjakan tugas. Pada video ini ada 5 soal semuanya. Soal tersebut Ananda kerjakan pada buku latihan Ananda. Setelah selesai, difoto, kemudian diupload di Classroom Matematika. Selamat bekerja. Semua Ananda wajib mengerjakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.